Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pelajar, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang peluang. Kira-kira apa aja ya yang ada di peluang? Yuk kita masuk ke sejarah peluang. Kira-kira siapa ya yang menemukan peluang? Yuk kita simak video kali ini. Peluang dikenal sejak abad ke-17 yang dipelopori oleh seorang matematikawan yang bernama Girolamo Cardano. Nah, pada tahun 1565, Cardano membuat buku yang berjudul Liber de Allie, di mana Cardano membahas konsep dasar peluang. Lalu setelah itu, peluang dikembangkan oleh Blaise Pascal dan Fritz Fermat, di mana mereka membahas peluang dengan dihubungkan pada pelemparan buah dadu. Lalu, pada tahun 1654, Pascal dan Fermat berjumpa dengan Clifford de Mer, yang merupakan seorang penjudi. Ia meminta Pascal untuk membantunya dalam bermain judi dengan menggunakan konsep peluang. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang sejarah peluang ya. Ingat ya teman-teman, peluang bukan hanya digunakan dalam bermain judi dan pelemparan buah dadu, tetapi kita bisa menggunakan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak apa aja sih yang bisa digunakan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke peluang. Peluang adalah sebuah cara untuk mengetahui kemungkinan yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Peluang terbagi menjadi dua, yaitu peluang teoretik dan peluang empirik. Tetapi sebelum kita bahas dua peluang tersebut, kita akan bahas percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian agar teman-teman bisa paham apa itu peluang empirik dan peluang teoretik. Kita masuk ke percobaan. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan kemungkinan. Kita ambil contoh satu buah koin. Nah, kemungkinan percobaan yang akan didapat pada sebuah koin yaitu gambar dan angka. Nah, kita ambil contoh pada sebuah dadu. Kemungkinan percobaan yaitu mata dadunya bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua, yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua kemungkinan pada suatu percobaan. Kita ambil contoh dari sebuah dadu. Nah, pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampel pada sebuah dadu yang bermata 6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, lalu titik sampel. Titik sampel yaitu anggota dari ruang sampel atau kemungkinan yang muncul dalam suatu peristiwa. Kita ambil contoh dalam pelemparan sebuah dadu, sehingga titik sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian. Nah, kejadian ini bermuat jika ada kejadian A yang memiliki titik sampel pada ruang sampel, lalu menyatakan banyak dari titik sampel tersebut. Kita ambil contoh dari pelemparan sebuah dadu. Kemungkinan muncul mata dadu berangka genap adalah, yang berangka genap itu kan yaitu 2, 4, 6. Itu merupakan dari ruang sampel, sehingga titik sampelnya 3. Kenapa 3? Yaitu tadi ada 2, 4, dan 6. Peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Sehingga rumusnya, PA sama dengan banyak kejadian A per banyak percobaan. Kita ambil contoh dari apakah sampah plastik dapat terurai di laut? Jawabannya mustahil atau pasti. Nah, sampah di laut itu dapat terurai selama 45 tahun, sehingga jawabannya mustahil kalau sampah plastik dapat terurai di laut, sehingga peluang kejadiannya yaitu sama dengan 0.
berikutnya, yaitu apakah Presiden dan Wakil Presiden RI dapat dipilih kembali secara 5 tahun sekali? Mustahil atau pasti? Yaitu pasti, karena dalam Undang-Undang 1945 yaitu pada pasal 7, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun sekali dan bisa dipilih kembali, sehingga peluang kejadiannya sama dengan 1. Nah, jika peluang kejadiannya sama dengan 0, maka kejadiannya mustahil. Tapi, jika peluang kejadiannya sama dengan 1, maka peluang kejadiannya yaitu pasti. Nah, misal ada sebuah apel di atas meja. Kamu dan temanmu secara bersamaan ingin mendapatkan apel tersebut. Lalu kalian memutuskan untuk melemparkan sebuah koin. Jika yang munculnya angka, maka kamu yang menang. Tapi jika munculnya gambar, maka temanmu yang menang. Lalu siapakah pemenang untuk mendapatkan apel tersebut? Nah, kita coba dalam menentukan peluang kejadian dari pelemparan sebuah koin. Nah, misal kita melakukan percobaan pelemparan sebuah koin sebanyak 6 kali. Lalu, setelah melakukan percobaan, kita mendapatkan kemunculan angka sebanyak 4 kali dan kemunculan gambar sebanyak 2 kali. Sehingga peluang munculnya angka yaitu 4/6 dan peluang munculnya gambar yaitu 2/6. 6 itu banyak percobaan yang dilakukan ya. Peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin terjadi pada eksperimen tunggal. Rumus dari peluang teoretik yaitu PA sama dengan NA per NS. PA itu peluang teoretiknya, NA adalah banyak anggota dari kejadian A, NS adalah banyak anggota dari himpunan ruang sampel. Kita langsung masuk ke contoh agar teman-teman pelajar lebih paham ya. Apa itu peluang suatu kejadian tanpa melakukan percobaan? Misal, ada 3 baju berwarna hijau, biru, putih, dan 2 celana berwarna coklat dan hitam. Nah, berapa banyak pakaian dan celana berbeda yang dapat kalian buat? Dan berapa kemungkinan pakaian kemeja hijau dan celana hitam? Nah, dari kejadian tersebut, kita mendapatkan 6 pakaian yang berbeda, yaitu kemeja hijau dan celana hitam, kemeja hijau dan celana coklat, kemeja biru dan celana hitam, kemeja biru dan celana coklat, kemeja putih dan celana hitam, kemeja putih dan celana coklat. Lalu, kita misalkan P untuk kemeja putih, H untuk kemeja hijau, B untuk kemeja biru, CH untuk celana hitam, dan C untuk celana coklat. Jika peluang kejadian kemeja hijau dan celana hitam adalah, sehingga kita mendapatkan ruang sampelnya yaitu S sama dengan HCH, HC, BCH, BC, PCH, PC. Sehingga kita mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Karena kemungkinan mendapatkan kemeja hijau dan celana hitam yaitu cuma 1 dari 6 pilihan pakaian yang berbeda.